Bupati Badung Giri Prase hadir dalam rapat paripurna jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung di ruang sidang rapat utama Gosana, Senin 12 Juli 2021. Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwate, Wakil Ketua 1 DPRD Badung Wayan Suyase, beserta anggota DPRD, Forkopimda, dan undangan lainnya. Bupati Badung Giri Prase dalam sambutannya mengatakan, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Badung. Penutupan bandar udara Ngurah Rai bagi kunjungan wisatawan asing, pembatasan sosial berskala besar, dan persyaratan dokumen bebas COVID-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan dan berimbas pada turunnya pendapatan usaha pariwisata, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja sampai penutupan usaha akibat tidak mampu menutupi biaya operasional usaha. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak daerah mengalami penurunan cukup besar selama tahun 2020. Kondisi tersebut berbanding lurus terhadap piutang pajak daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020. Dikatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menggali potensi dan berinovasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan ke depannya adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga untuk seluruh jenis pajak daerah, dengan syarat wajib pajak membayar pokok pajaknya. Tentunya kebijakan ini akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak, termasuk DPRD Kabupaten Badung. Upaya lain yang dilakukan yaitu memperluas kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka meningkatkan hasil pemungutan pajak. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan insentif pajak yang merupakan respon pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19 selama tahun 2020. Serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan stimulus kepada masyarakat berupa pembebasan tagihan listrik untuk pelanggan berdaya 400 volt ampere sebesar 100%, dan pelanggan listrik berdaya 900 volt ampere diberikan diskon sebesar 50%, berlaku dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Kebijakan ini tentu berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor pajak penerangan jalan. Jawaban pemerintah Kabupaten Badung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dari Kabupaten Badung, yaitu fraksi PD Perjuangan, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Badung Gede. Nah, yang pertama kaitannya dengan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung yang telah diaudit oleh BPK itu tahun 2020. Dan karena kami di dalam hal merancang, begitu juga menetapkan dan pengawasan ini sudah bersama-sama dengan DPRD. Saya kira itu sudah disepakati bersama. Yang kedua, berkenaan dengan RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung 2021 sampai 2026. Ini merupakan rumah besar kita yang pada prinsipnya sudah disetujui oleh DPRD melalui fraksi-fraksi tersebut. Cuman ada beberapa masukan berkenaan dengan situasi sekarang ini kaitannya dengan pandemi COVID-19. Jadi melaksanakan optimalisasi pajak dan melakukan sebuah ekstensifikasi pajak itu sendiri. Dan kami sudah lakukan, dan kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman DPRD dalam hal pelaksanaan ini, karena kita sama-sama juga mengawasi keberadaan kita yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Dan termasuk juga segala kebutuhan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kami di Kabupaten Badung, kita sudah lakukan dengan baik.
termasuk juga pengajuan berkenaan dana perimbangan untuk wilayah Kabupaten Badung, baik itu DAK, fisik maupun non-fisik maupun DID dan seterusnya. Saya kira ini adalah merupakan sebuah amanah yang harus kami lakukan sekalipun di situasi pandemi pada saat sekarang. Pihaknya mengatakan sependapat dengan saran Dewan agar pemerintah daerah lebih realistis dan penuh kehati-hatian dalam rangka merancang kerangka pendanaan 5 tahun ke depan. Kerangka pendanaan telah dirancang dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah selama masa pandemi COVID-19. Kerangka pendanaan disusun dengan segmentasi periode yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan semakin membaik menuju ke arah normal atau seperti sebelum pandemi COVID-19 pada akhir periode RPJMD. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya menggenjot pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi positif serta untuk jabatan yang kosong harus segera diisi guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan visi dan misi sesuai amanat RPJMD. Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026. Namun demikian, pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487 SJ, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dapat dilaksanakan 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwato mengatakan jawaban pemerintah sudah tegas dan jelas bahwa Pemda selalu dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan. Dilihat dari upaya penyelamatan piutang serta menggali potensi yang ada di Kabupaten Badung dan sudah dibuatkan peraturan daerah dan Perbub dan Pemda Badung menjaga stabilitas pegawai dan masyarakatnya keluar dari masalah COVID-19, maka dilihat dari ketegasan Bupati Badung fokus menyelesaikan COVID dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka nanti ke depannya diberikan stimulus agar mengatasi persoalan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi jawaban pemerintah tadi sudah tegas dan jelas bahwa pemerintah selalu dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Badung. Dengan cara apa? Satu disampaikan tadi, upaya penyelamatan piutang 780 miliar. Yang kedua, menggali potensi yang ada di Kabupaten Badung, yaitu PPHTB. Dan ini sudah dibuatkan peraturan daerah ya dan perbubnya. Nah, lalu yang ketiga, pemerintah Kabupaten Badung menjaga stabilitas pegawainya, kemudian masyarakatnya keluar daripada masalah COVID ini. Makanya pemerintah tadi mengatakan kami fokus menyelesaikan COVID dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Makanya beberapa stimulus nanti akan diberikan oleh pemerintah supaya bisa mengatasi persoalan ekonomi akibat COVID ini. Dan ini jawaban pemerintah sudah tegas dan jelas, dan dalam RPJM-nya juga ditegaskan bahwa Badung masih berkomitmen untuk membangun kesejahteraan masyarakat Badung, kebahagiaan masyarakat Badung secara berkelanjutan melalui rencana pembangunan jangka menengah Semesta Berencana. Pemerintah Badung masih berkomitmen untuk membangun kesejahteraan masyarakat Badung dan kebahagiaan masyarakat Badung secara berkelanjutan melalui RPJMD Semesta Berencana. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.